Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut dikenal sebagai KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ada banyak ragam dari KBGO. Tahun berikutnya naik hingga 281 kasus dan tahun ini total pelakunya ada di negara tahun 40. Halo semuanya, saya Caroline Azalea Zahra. Di sini saya akan mendampingi kalian semua untuk membahas kasus cyberseksual. Di era digital saat ini, siapa yang tidak mengenal sosial media? Di sosial media, kita bebas mengekspresikan apa saja yang akan kita bagikan atau kita sebar melalui platform pribadi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua orang, bahkan mulai dari anak-anak kecil hingga dewasa, bahkan sampai manula, telah menggunakan sosial media secara bebas dan aktif. Banyak sekali konten-konten pribadi yang kita sebarkan melalui platform pribadi juga, dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang bahkan kita tidak mengenalnya pun bisa melihat konten pribadi kita. Banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang menggunakan sosial media secara asal dan secara ngawur. Dengan kata lain, menyebabkan orang yang memiliki platform pribadi menjadi tidak nyaman dan juga menjadi takut untuk membagikan kegiatan mereka di platform pribadi. Seperti salah satunya kasus cyberseksual. Kasus cyberseksual ini biasanya terjadi pada para perempuan-perempuan yang bahkan telah menggunakan konten-konten media sosial secara bijaksana dan baik. Buat kamu yang belum tahu apa itu cyberseksual sendiri adalah terjadi karena praktik-praktik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap sosial media orang-orang di luar sana yang bahkan mereka tidak kenal siapa. Seperti riset yang saya baca, banyak sekali cyberseksual yang terjadi kepada para perempuan dan juga anak-anak di bawah umur. Cyberseksual ini dilakukan para oknum-oknum yang memanfaatkan sosial media yang bisa dilakukan secara bebas dan aktif untuk memenuhi hasrat pribadi mereka. Meskipun cyberseksual ini dilakukan secara daring, namun dampak-dampak yang terjadi pada para korban sangat menjadi traumatis dan juga terganggu psikologisnya. Cyberseksual ini bisa terjadi pada anak-anak, perempuan, dan juga lelaki. Namun mostly, semuanya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Banyak sekali di luar sana, anak-anak dan perempuan yang butuh perlindungan terhadap konten mereka yang mereka buat untuk kesenangan semata. Dan cyberseksual sendiri merupakan tindak kejahatan pada sosial media yang harus dihukum seberat-beratnya. Namun kita tahu saat ini bahwa di Indonesia masih belum banyak pelaku-pelaku oknum-oknum cyberseksual yang tertangkap. Karena kasus ini merupakan kasus yang sangat sulit untuk dipecahkan siapa-siapa saja oknum-oknum yang telah berbuat. Saya ingin mengingatkan lagi kepada kalian semua yang menonton video ini, baik perempuan, lelaki, atau bahkan anak-anak di bawah umur, untuk tetap siaga akan terjadinya kejahatan pada sosial media. Dan berikut adalah pemaparan sedikit dari cyberseksual yang saya ketahui. Halo semuanya, terkait dengan penjelasan dari saudari kita, Caroline Azalea Zahra, terkait dengan kasus cybersex yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Di sini saya Irma Febrianti akan memberikan kritikan saya terkait kasus ini. Saya ingin membahas dampak negatif apa saja yang dapat terjadi dengan kasus cyberseksual ini. So, mari kita lanjut ke pembahasan dan kritikan yang akan saya berikan. Perlu juga ditekankan bahwa cyberseksual ini bukan hanya permasalahan oleh salah satu individu saja, tetapi juga ada kesalahan dari lingkungan, keluarga, dan juga pendidikan kita saat ini yang sangat memperhatinkan. Pengawasan orang tua ternyata masih kurang cukup dalam menangani hal ini. Mengapa hal itu dapat terjadi? Banyak sekali kontroversi orang tua yang tidak dapat menemani waktu dan kegiatan sang anak ketika di rumah, hingga sang anak melakukan hal-hal yang sangat di luar dari batas yang seharusnya mereka dapatkan di usia yang dini. Tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang banyak sekali orang tua yang sangat gampang memberikan akses gadget kepada anak hanya untuk sang anak bisa diam dan tidak mengganggu aktivitas orang tua. Hal ini terjadi karena pengawasan dini dari orang tua sangat minim
dan pemberian gadget yang sangat gampang diberikan oleh orang tua. Maka dari itu, anak-anak mulai banyak yang mengakses situs-situs pornografi. Lingkungan juga menjadi faktor utama dari kasus cybersex ini. Tidak menutup telinga dan menutup mata, kita harus mengetahui dan harus menyadari bahwa lingkungan salah satu faktor utama dari kasus ini. Seperti yang kita tahu, marak sekali perempuan menjadi objek seksual dari internet maupun secara langsung. Namun mirisnya, di internet banyak sekali postingan-postingan kita sebagai perempuan yang banyak dikomentari hal-hal yang mengarah ke seksual. Padahal penggunaan media sosial itu adalah hak seluruh manusia. Menurut saya pribadi, tindakan cybersex ini merupakan bentuk kejahatan. Tidak hanya kejahatan, tapi juga tindakan yang tidak memiliki moral. Kritik tersebut saya dapatkan dari saya sebagai perempuan yang menjadi objek seksual. Sesuai yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita tadi, yang pertama tentang pengertian apa itu cyberseksual, lalu yang kedua apa kritik dan bagaimana para orang-orang menanggapi tentang cyberseksual. Di sini saya Febrianti Ardanareswari yang akan memaparkan apa dan bagaimana cara penanganan serta pencegahan untuk menghindari terjadinya cyberseksual. Tentu yang pertama, peran yang paling penting yaitu pendidikan dan pengawasan. Mengapa pendidikan sangat penting untuk menghindari kejahatan cyberseksual? Karena di pendidikan sendiri kita akan mendapatkan bagaimana pemaparan, workshop, lalu juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta bagaimana untuk cara pencegahannya. Yang kedua, jelas pengawasan orang tua sangat-sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan cyberseksual, untuk mengawas, mengontrol anak-anak kita, lalu juga saudara-saudara kita yang bermain media sosial. Lalu yang ketiga, ada pengawasan dan pengamanan identitas internet, di mana kita semua perlu yang namanya mengamankan identitas supaya kita tidak sampai terbocorkan oleh siapapun. Lalu yang terakhir, perlu adanya pengetatan sistem hukum yang ada di negara kita, di mana kita apabila sudah terpapar dan terkena kejahatan cyberseksual, alangkah baiknya langsung melapor kepada pihak yang berwenang supaya para pelaku kejahatan tersebut dapat segera ditangkap dan diadili. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan tentang apa itu kejahatan cyberseksual. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi bagi teman-teman dimanapun dan siapapun itu yang sudah mengalami kejahatan seksual ini, segeralah melapor di Badan Pengawasan dan Perlindungan Anak dan Perempuan. Sekian dan terima kasih. Itu dia pemaparan dari kita bertiga terkait kasus cyberseksual yang marak terjadi akhir-akhir ini. Maka dari itu, jika ada salah kata akan pemaparan kita, mohon maafkan dan sampai bertemu kembali.